Karena pernah ada sahabat yang menemukan tembok Ya'juj Ma'juj ini, ya. Maka dia pun melapor kepada Nabi SAW dan Nabi SAW membenarkan itu, membenarkan. Artinya tembok ini bukan sesuatu yang tersembunyi, kelihatan. Maka peneliti Muslim dari masjid ini mengatakan, dan saya punya bukunya, sudah ada terjemahan bahasa Indonesia, judulnya Ya'juj Ma'juj memang. Dia memastikan tembok itu sebenarnya adalah tembok Cina yang berada di Cina sekarang dan memang menyambung antara dua gunung yang besar. Kata Nabi SAW, kecelakaanlah bagi sungku Arab karena sudah terbuka dari lubang Ya'juj Ma'juj seperti ini. Dulu kan ketemukan antara jari tengah beliau dengan ibu jari. Artinya mereka sudah bisa melihat. Pak Dr. Khalid Basalama, ente kok begitu berani ya memastikan bahwa tembok Ya'juj Ma'juj itu adalah tembok besar Cina itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayidina Muhammadin asyrafil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Kaum muslimin dimanapun berada, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan rahmatnya, taufiknya, hidayahnya, maufirahnya, memberikan kelancaran rezeki, kesehatan pada kita semua. Amin. Allahumma amin. Kali ini saya akan menanggapi Pak Profesor Dr. Khalid Basalamah yang begitu meyakinkan jamaahnya bahwa tembok yang menghalangi Ya'juj Ma'juj itu adalah tembok besar Cina, sebagaimana yang ditulis oleh seorang penulis dari Mesir. Beliau begitu yakinnya menjelaskan bahwa tembok besar Cina adalah tembok Ya'juj dan Ma'juj yang kasat mata ini. Oke, saya akan menanggapi beliau dari syekh mereka sendiri, syekh orang-orang Wahabi di Arab Saudi. Saya akan membawakan fatwanya Syekh Muhammad Soleh Al-Munajjid. Di sini beliau menolak perkataan orang-orang yang menyatakan bahwa tembok besar Cina itu adalah temboknya Ya'juj dan Ma'juj. Bil munasabati zama ba'dhum anna sadda hadha huwa sursin al-azim wa annahu min ajaibid dunya sab. Seorang atau sebagian orang menyangka bahwa tembok besar Cina ini adalah temboknya Ya'juj dan Ma'juj. Tetapi ini adalah bohong, kata beliau. Ingat Pak Dr. Khalid Basalam, ini adalah sebuah kebohongan dan tidak benar. Ghairu sahih. Wa yadullu ala jahli man qalahu, itu menunjukkan kebodohan orang yang berbicara. Menunjukkan betapa bodohnya orang yang berpendapat seperti itu, bahwa tembok besar Cina adalah temboknya Ya'juj dan Ma'juj. Itu Pak, ala jahli man qalahu, bodoh Pak. Fa inna hunaka ikhtilafun aslan tarihi baina bina'is saddi wa baina bina'is sur. Karena memang terjadi perbedaan Pak, antara perbedaan tarikh, perbedaan sejarah, perbedaan tanggal antara pembangunan tembok besar Cina dan pembangunannya temboknya Ya'juj dan Ma'juj, Pak Doktor. Kalau yang membangun tembok Ya'juj dan Ma'juj itu adalah seorang raja yang soleh, yang muslim, yang selalu berjihad di jalan Allah, yang bernama Dzulqarnain. Sementara Pak Doktor, yang membangun tembok besar Cina ini adalah Kaisar Cina. Kaisar ini kalau kita lihat di sejarah ya, tembok Ya'juj Ma'juj itu dibangun oleh Dzulqarnain bersama penduduk negara yang mendapatkan bahaya dari serangan-serangan Ya'juj dan Ma'juj. Sementara tembok besar Cina ini dibangun oleh Kaisar Cina itu untuk menjaga kerajaan mereka. Ini kata beliau, Syekh Muhammad Soleh Al-Munajjid. Itu tadi dari perbedaan tarikhnya ya. Sekarang perbedaan bahannya, bahan yang digunakan untuk membuat tembok. Penjelasan Syekh Muhammad Soleh Al-Munajjid, Pak Doktor, bahan yang dibuat untuk
membuat temboknya Ya'juj dan Ma'juj sebagaimana tertulis di dalam ayat kata beliau adalah al-hadid wan nuhas, besi dan tembaga, Pak. Sementara bahan dari sursin ini, tembok besar Cina, batu dan lempung, Pak. Batu dan tanah liat yang dibangun sebagaimana bangunan-bangunan rumah kita. Itu perbedaan dari bahannya, Pak. Kemudian kata beliau juga, summa saddu Ya'juj wa Ma'juj la yumkinu ihtirakuhu illa idza sya'allah fi akhir zaman. Kalau temboknya Ya'juj dan Ma'juj ini, Pak, tidak mungkin kita bongkar, tidak mungkin ikhtirak, tidak mungkin kita bisa melobangi, tidak mungkin kita bisa menghancurkannya kecuali dengan izin Allah. Tapi itu di akhir zaman, Pak. Tetapi kalau tembok besar Cina ini sebagian kan bisa dirobohkan, sebagian bisa dilubangi oleh manusia. Fa aina hada min hada? Gimana itu dan ini, Pak? Ini dan itu, Pak. Di mana antaranya dikorelasikan antara tembok besar Cina dan temboknya Ya'juj dan Ma'juj kalau seperti itu, Pak? Dan lagi kata beliau, sebagian dari tembok besar Cina itu kan ada yang rontok, ada yang berlubang. Orang-orang keluar masuk di sana. Loh, di mana Ya'juj Ma'jujnya kok nggak ada? Kalau memang di tembok besar Cina itu mana Ya'juj dan Ma'jujnya kok nggak ada? Kalau temboknya bisa dilihat, otomatis kan Ya'jujnya ada. Kalau bisa dinaiki, jadi jadikan tempat rekreasi seperti itu, Ya'juj dan Ma'jujnya mana, Pak Dokter? Kemudian kata beliau, Syekh Muhammad Soleh Al-Munajjid, walau qala wahidun minhum. Jika masih Anda yang nggak terima dan berkata, Asin Ya'juj wa Ma'juj. Ternyata Cina itulah yang dimaksud dengan Ya'juj dan Ma'juj. Nakul, maka kami menjawab, Hahuwa yumfatasur makharaju. Lah, kenyataannya tembok besar Cina itu tuh sudah terbuka. Kenapa mereka tidak keluar? Bahkan yang keluar mereka berdagang dengan kita, Pak Dokter. Terutama di Indonesia ini ya. Banyak orang-orang Cina di sini. Berarti kita sekarang sudah diserbu ya Ma'juj. Ya Allah, sudahlah ya. Masalah perkara gaib seperti ini, mari kita yakini saja, kita imani saja bahwa Ya'juj dan Ma'juj itu terkurung di sebuah tembok yang terbuat dari besi dan tembaga yang dibangun oleh Dzulkarnain. Bukan tembok besar Cina. Kita imani saja, tidak perlu dicari di mana letaknya.